Salam sehat. Yahoo. Perkenalkan, nama saya Meiwati Harefa, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 1. Saat ini saya akan menyajikan tugas saya dengan materi hakikat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah karya tulis yang disajikan secara ilmiah dalam sebuah forum atau media ilmiah. Karakteristik keilmiahan sebuah karya terdapat pada isi penyajian dan bahasa yang digunakan. Isi karya tertentu bersifat keilmuan, yakni rasional, objektif, tidak memihak, dan berbicara apa adanya. Teori para ahli tentang hakikat karya tulis ilmiah adalah, menurut Eko Susilo, karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan menurut Dr. Randus Totok Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Jadi, karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa. Karangan atau karya ilmiah suatu tulisan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok dari suatu hasil penelitian, pengamatan dengan menggunakan cara tertentu yang teratur secara sistematika dan dengan menggunakan bahasa yang baku dan isi kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yaitu reproduktif, artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Kedua, tidak emotif, yaitu tidak mengundang emosi yang membaca. Ketiga, menggunakan bahasa baku atau bahasa yang resmi. Keempat, menggunakan kaidah keilmuan. Kelima, bersifat dekoratif atau menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Kelima, terdapat kohesi atau hubungan antar kalimat di dalam sebuah wacana. Keenam, bersifat objektif atau karya ilmiah harus disusun sesuai fakta atau bukti di lapangan, dan seterusnya menggunakan kalimat yang efektif. Jenis-jenis karya ilmiah yang sering kita temukan yaitu makalah, artikel, skripsi, kertas kerja, paper, tesis, dan disertasi. Saudara-saudara, karya ilmiah juga memiliki etika kode etik. Etika penulisan karya tulis ilmiah merupakan seperangkat norma atau kaidah yang harus diperhatikan oleh penulis karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informasi. Adapun kode etik penulis yaitu melahirkan karya orisinal, bukan jiplakan. Kedua, menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Ketiga, menulis secara cermat, teliti, dan tepat.
Selanjutnya, bertanggung jawab secara akademis terhadap tulisannya. Seterusnya, memberi manfaat kepada masyarakat pengguna. Seterusnya, dalam kaitan dengan berkala ilmiah, menjadi kewajiban bagi penulis untuk mengikuti gaya yang ditetapkan berkala yang dituju. Menerima saran-saran perbaikan dari editor berkala yang dituju. Menjunjung tinggi hak, pendapat, dan temuan. Dan terakhir, menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Jenis-jenis pelanggaran ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Falsifikasi, yaitu data atau hasil penelitian dipalsu dengan mengubah atau melapor secara salah, termasuk membuang data yang bertentangan secara sengaja untuk mengubah hasil. Pemalsuan ini juga meliputi manipulasi bahan penelitian, peralatan, dan proses. Kedua, fabrikasi. Data atau hasil penelitian dikarang atau dibuat-buat dan dicatat dan diumumkan tanpa pembuktian bahwa peneliti yang bersangkutan telah melakukan proses penelitian. Disinilah pentingnya bagi setiap peneliti membuat catatan penelitian atau logbook secara cermat sebagai bukti tidak melakukan fabrikasi. Seterusnya yaitu plagiat. Plagiat ini yang artinya mengambil kata-kata atau kalimat atau teks orang lain tanpa memberikan dalam bentuk sitasi yang cukup. Penulis seharusnya jujur pada diri sendiri, memiliki nurani untuk melakukan pencegahannya. Menurut Deporter, menyebutkan bahwa pengelompokan adalah salah satu cara memilah gagasan-gagasan dan menuangkannya ke atas kertas secepatnya tanpa pertimbangan. Hal ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu melihat gagasan dan membuat kaitan antara gagasan. Kedua, mengembangkan gagasan yang telah dikemukakan. Ketiga, menelusuri jalan pikiran yang ditempuh otak agar mencapai suatu konsep. Seterusnya, bekerja secara alamiah dengan gagasan-gagasan tanpa penyuntingan atau pertimbangan. Selanjutnya, memvisualisasikan hal-hal khusus dan mengingatnya kembali dengan mudah. Dan terakhir, mengalami desakan kuat untuk menulis. Dalam rangka menghindari hambatan-hambatan yang dialami saat menulis, Deporter memberikan kiat-kiat, yakni 1. Pilihlah suatu topik. Jadi dalam membuat suatu makalah kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Kedua, gunakan timer untuk jangka waktu tertentu. Dan ketiga, mulailah menulis secara kontinu walaupun apa yang Anda tulis adalah aku tak tahu apa yang harus kutulis. Keempat, saat timer berjalan, hindari pengumpulan gagasan, pengaturan kalimat, pemeriksaan tata bahasa, pengulangan kembali, dan mencoret atau menghapus sesuatu. Dan terakhir, teruskan hingga waktu habis, dan itulah saatnya Anda untuk berhenti. Sifat-sifat karya tulis ilmiah di sini ada 7, yaitu 1. Sikap ingin tahu. Sikap ingin tahu ini, saudara, yaitu terlihat pada kebiasaan bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bidangnya. Tujuannya untuk mendapatkan berbagai informasi. Yang kedua, yaitu sikap kritis. Sikap kritis ini terlihat pada kebiasaan mencari informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan bidang kajiannya untuk dibandingkan kelebihannya dan kekurangannya, kecocokannya dan ketidakcocokannya.
kebenarannya dan ketidakbenarannya dan sebagainya. Ketiga yaitu sikap terbuka. Sikap terbuka ini terlihat pada kebiasaan mau mendengar pendapat orang lain, argumentasi, kritik, dan keterangan orang lain. Keempat yaitu sikap objektif. Sikap objektif ini terlihat pada kebiasaan menyatakan apa adanya tanpa mengikuti perasaan pribadi. Kelima, sikap rela menghargai karya orang lain. Keenam, sikap berani mempertahankan kebenaran. Dan ketujuh, sikap menjangkau ke depan, yaitu sikap ini dibuktikan dengan selalu ingin membuat hipotesis yang disusunnya demi pengembangan di bidang ilmunya. Berbagai kendala dalam proses penulisan karya ilmiah, yaitu salah mengerti audiensi atau pembaca tulisannya. 2. Salah dalam menyusun struktur pelaporan. 3. Salah dalam cara mengutip pendapat orang lain sehingga berkesan menjiplak atau plagiat. Keempat, salah dalam menulis bagian kesimpulan. Kelima, penggunaan bahasa Indonesia yang belum baik atau benar. Keenam, tata cara penulisan daftar pustaka yang kurang tepat atau tidak standar dan berkesan seenaknya sendiri. Dan terakhir, tidak konsisten dalam format tampilan. Teknis penyusunan karya tulis ilmiah, yaitu 1. Melihat gagasan dan membuat kaitan antara gagasan. 2. Mengembangkan gagasan yang telah dikemukakan. Ketiga, menelusuri jalan pikirannya yang ditempuh otak agar mencapai suatu konsep. Keempat, bekerja secara alamiah dengan gagasan-gagasan tanpa penyuntingan atau pertimbangan. Kelima, memvisualisasikan hal-hal khusus dan mengingatnya kembali dengan mudah. Dan terakhir, mengalami desakan kuat untuk menulis. Kesimpulan, karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bersantun bahasa, karangan, atau karya ilmiah. Suatu tulisan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok dari suatu hasil penelitian, pengamatan, dengan menggunakan cara tertentu yang teratur secara sistematis dan dengan menggunakan bahasa yang baku dan isi kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Demikian saudara-saudara, hakikat karya tulis ilmiah yang bisa saya sajikan pada sore hari ini. Dan dalam pembuatan makalah ini ada banyak hal yang menjadi kekurangan di sana sini dalam penyampaiannya, dalam penyusunannya. Dalam hal ini saya sebagai penyusun atau penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari saudara-saudara mahasiswa semua, dan semoga makalah ini dapat dipergunakan, bisa menjadi berkat di kalangan mahasiswa, khususnya prodi bimbingan dan konseling, dan pada masyarakat umum pada umumnya. Terima kasih ya Ho. Pas 10 menit. Belum ada nih kalau Mereka penilaian. Mana matikannya udah sih?